Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarefa Renata dengan NIM 101042400081 dari kelas tes 4803 ingin membahas tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi, ada apa aja sih poin-poin pentingnya? Yuk kita lihat. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema penting, yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Islam cinta damai. Islam adalah agama rahmatanil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran Islam syarat dengan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia, apapun latar belakangnya. Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan dalam hal keyakinan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk menampilkan akhlak mulia dalam pergaulan, termasuk pada mereka yang berbeda agama. Pengertian toleransi. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh berarti kelapangan dada, sikap menerima dan menghormati perbedaan tanpa mencampur adukan akidah. Toleransi bukan berarti membenarkan semua keyakinan, namun menghargai kebebasan orang lain untuk memeluk dan menjalankan agama mereka. Sikap tasamuh membuat kita mampu hidup berdampingan dalam kedamaian tanpa kehilangan identitas kita sebagai seorang muslim. Dalil dari Al-Quran. Dalil tentang pentingnya toleransi banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya sendiri, dan tidak boleh ada paksaan. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rusyd minal al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infissama laha walahum sami'un alim. Yang mana terjemahannya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa iman harus datang dari hati yang ikhlas, bukan dari tekanan atau paksaan. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam mempraktikkan toleransi. Beliau membuktikan sikap toleransi dalam berbagai peristiwa seperti Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam Islam, mengatur kehidupan damai antara Muslim, Yahudi, dan berbagai suku lainnya. Rasulullah melindungi hak-hak zimmi atau hak non-Muslim yang hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Dalam berdialog, beliau selalu bersikap santun, tidak pernah menghina agama lain. Bahkan dalam keseharian Rasulullah pernah menjenguk tetangga Yahudi yang sakit, berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi, dan memaafkan musuh-musuh beliau peristiwa Fatu Makkah. Bentuk toleransi sehari-hari. Toleransi dalam kehidupan kita dapat diwujudkan dengan mengucapkan selamat atas hari besar agama lain, dengan tetap memperhatikan batasan syariat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama untuk membantu sesama, tidak mencela atau merendahkan ajaran agama lain. Nah, sikap ini mencerminkan akhlak mulia seorang muslim yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Ada juga batasan dalam toleransi, namun toleransi juga memiliki batas yang tegas dalam Islam, yaitu tidak boleh membenarkan semua agama sebagai sama benar, tidak boleh mengorbankan prinsip tauhid, yaitu keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh mengikuti ritual atau ibadah agama lain,
Islam mengajarkan kita untuk tetap kuat dalam akidah, sekaligus berinteraksi dengan damai dalam masyarakat yang majemuk. Dampak positif dari toleransi adalah masyarakat menjadi lebih tenang, aman, dan harmonis. Terjalin kerjasama lintas agama dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia dan cerdas dalam berinteraksi sosial. Ada juga peran mahasiswa. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki peran penting menjadi agen perdamaian di lingkungan kampus dan masyarakat, menjadi contoh dalam sikap terbuka dan bijaksana terhadap perbedaan, melawan ujaran kebencian dan provokasi, serta aktif membangun dialog lintas iman yang sehat dan produktif. Refleksi diri, mari kita renungkan. Apakah aku sudah menjadi muslim yang mencerminkan kasih sayang dan kedamaian? Apakah aku pernah menyinggung perasaan orang lain dengan perbedaan agama? Apakah aku sudah bersikap adil kepada orang yang berbeda keyakinan? Kesimpulan dan penutup, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Toleransi adalah bagian dari akhlak seorang muslim sejati. Perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, tapi ladang untuk menanam kebaikan. Mari kita rawat persaudaraan di tengah keberagaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan berakhlak mulia. Sekian dari topik tentang bertoleransi dalam kehidupan beragama yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.